Baik, perkenalkan nama saya Yuni Putra Deva, prodi NIM 2004-12001, prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempelajari sebuah teori metodopsis dengan membahas contoh soalnya. Langsung pada teorinya. Pengertian metodopsis adalah salah satu metode dalam sistem penghukum keputusan yang digunakan untuk membantu memilih alternatif terbaik sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan. 2. Itu langkah-langkah dalam metodopsis adalah itu menentukan kriteria dan alternatif. 2. Matris keputusan. 3. Normalisasi matris. 4. Solusi ideal positif dan negatif. 5. Kelima, cara alternatif ke solusi ideal. 6. Skor akhir dan ranking. Perhitungan dan analisis dalam metodopsis ayat 3 itu perhitungan relatif, perbandingan antara alternatif dan analisis sensitivitas. Nah, kelemahannya juga ada 3 di sini, itu menyediakan solusi terbaik, relatif murah dan dapat mengeluarkan banyak kriteria. Kelemahannya juga bukan kelebihan aja, tapi di sini ada juga kelemahannya, yaitu 1. Kepekaan terhadap data ekstrim. 2. Keterbatasan dalam perbandingan kriteria dan tidak memperhitungkan interaksi antar kriteria. Oke, langsung pada pembahasan contoh soalnya. Di sini saya sudah membuat suatu soal dengan sederhana. Di sini yang pertama saya akan mencari nilai totalnya, yang dimana dengan menggunakan rumus SQRT. Kita ambil data rumus ini sampai data July dengan menggunakan pangkat 2 ditambah dengan ini dan sampai segitu seterusnya. Nah, di sini sudah mengetahui nilai totalnya, sama juga dengan mencari kemampuan komunikasi menggunakan SQRT. Karena dulu jangan lupa dengan pangkat 2. Untuk mengetahui selanjutnya kita dapat mencari langsung garis yang telah kita sudah ketahui. Ya, di sini sudah ditentukannya. Sekarang kita akan mencari matris atau normalisasi R dengan rumus. Di sini sudah rumusnya, yaitu nilai benefit atau pengalaman C1 dibagi dengan nilai total. Langsung saja. Yang pertama kita harus mencari yang menentukan nilai pengalaman C1, di mana nilai C1-nya yaitu 60 bagi dengan nilai total nilai total 127. Jangan lupa ditutup juga kita menggunakan yaitu kunci setelah ini supaya jawabannya bisa dikunci. Kita langsung enter aja, dan ini sudah jawabannya, kita langsung tarik ke bawah. Ya, sudah mengetahui normalisasi R, sekarang masuk kita untuk mencari C2 atau kemampuan komunikasi. Sama juga dengan halnya dari kemampuan manajemen 1 sama dengan rumus itu, yaitu kemampuan benefit dibagi dengan nilai total. Langsung saja. Jangan lupa dengan mesin supaya bisa kita kunci jawabannya. Ya, sudah jawabannya, kita langsung tarik ke bawah. Ya. Sama halnya juga dengan rumus dari normalisasi C1, C2, sama kita menggunakan rumus sama juga. Cara mencari normalisasi Y dengan menggunakan rumus Excel, yaitu hasil normalisasi R C1 dikali dengan bobot. Nah, contohnya kayak gini, buka huruf dari normalisasi R kita jatuhkan kali bobot. Nah,
di sini kita sudah mengetahui bobotnya. Kita sudah menentukan dari C1 yaitu 45% dengan turun. Enter. Ya, di sini sudah kita mengetahui dari normalisasi Y, dan pertama kita harus menarik bawah untuk mengetahui jawaban selanjutnya. Ya, sama dengan juga halnya dari rumus yang normalisasi Y dari C1, sekarang masuk normalisasi C2 dengan rumus yang sama. Buka kurung, kita ambil dari komunikasi C2 dikali dengan bobotnya. Nah, di sini bobotnya tadi kita sudah cantumkan 30%. Jangan lupa tutup kurung, enter. Ya, di sini sudah ada jawabannya. Langsung tarik ke bawah. Ya, sekarang kita masuk prestasi C3 dengan sama juga dengan rumus yang di awal. Buka kurung, kita bagi nilai C3 kali dengan nilai bobot. Berapa kita bobot yang kita kasih dari C3 adalah 15%. Ya, masuk kita tarik jawaban sebelumnya. Oke, sekarang sama dengan lagi. Buka kurung, kali dengan nilai bobot. Nilai bobot ini adalah 10%. Untuk kurung. Ya, di sini sudah kita mengetahui semua praktis normalisasi Y. Nah, sekarang kita akan masuk ke solusi ideal positif A atau perbandingan dengan A positif dengan A limit. Cara mengetahuinya itu rumus yang dicari di sini adalah max. Berarti otomatis kita menggunakan max. Untuk kurung, max semua dari sampai ke bawah. Jangan lupa tutup kurung, enter. Nah, kita sudah mengetahui nilai max yang sama juga dengan hasil tadi max. Apa yang diminta itu kita coba untuk rumusnya. Gitu seterusnya. Setelah kita sudah mencari nilai positif hadiahnya, sekarang kita mencari negatifnya. Sama juga dengan di atas positif A. Sama kita menggunakan rumus-rumusnya. Contohnya di sini jawabannya sama dengan di sini apa yang diminta min. Jadi otomatis kita menggunakan rumus min. Menggunakan min. Setelah itu masuk ke C2. Kita dari ini jawabannya. Buka kurung yang diminta max. Berarti otomatis kita menggunakan nilai rumus max. Kita buka C2. Kita print soal tahunya. Begitu juga dengan nilai berikutnya C3 C4 min. Kita sudah mengetahui jawabannya. Sekarang kita masuk mencari D1 plus sama D1 min. Masuk ke yang masuk dengan D1 plus di sini adalah mencari hasil pengalaman normalisasi Y kurang dengan solusi positif A masing-masing setiap perbandingan. Masuk ke rumusnya, buka kurung, kita ambil dari normalisasi Y dikurang dengan C1 max, tutup kurung, pangkat 2 ditambah, buka kurung lagi, tambah dikurang C2 min, tutup kurung lagi, kita buka pangkat 2, buka kurung lagi, prestasi C3 dikurang C3 min juga, itu seterusnya ya, pangkat 2 ditambah terakhir buka kurung, tambah kerja C4 dikurang C4 max, tutup kurung, pangkat. Jangan lupa dikasih dengan terakhir pangkat 2. Nah, di sini kita menggunakan setelah ini karena kita mengunci salah satu jawaban yang kita minta. Koreksi. Iya. Nah, disini sudah kita mengetahui jawabannya. Langsung kita tarik jawabannya berikutnya atau ya. Sama juga dengan mencari D1 min seperti rumus tadi. Cuman bedanya mereka memiliki perbandingan dimana kalau A min sama A min, kalau A positif sama A positif.
dapat ditutup dengan pangkat 2, kita harus mengunci jawabannya masing-masing. Jawabannya 4. Sudah nampak jawabannya, langsung kita tarik sampai ke bawah. Ya, disini sudah muncul jawabannya. Sekarang kita akan mencari yang namanya terakhir itu F1, F2, F3, F4 sampai F5. Cara mengetahuinya itu sama dengan yaitu D1 min, kita sini D1 min bagi buka kurung D1 plus ditambah D1 min plus tambah dengan D1 min. Jangan lupa tutup kurung, enter. Ya, saya sudah mengetahui jawabannya. Untuk mengetahui nilai selanjutnya, dia tanda bagi ke bawah. Ya, sudah ada nilainya di sini. Nah, sekarang nilai akhirnya gimana? Gimana caranya mengetahui siapa paling baik? Di sini kita copy dari data soal di atas tadi. Setelah kita sudah mengetahui F1, F2 sampai F5, sekarang kita menggunakan siapa yang paling besar nilai skornya akhirnya, itulah yang diangkat jadi pegawai terbaik. Tanpa menggunakan sumber lama, kita menggunakan box kurung, blok semua area dari F1 sampai F5 yang tutup kurung, enter. Ya, yaitu yang paling besar adalah 0,9717852. Kita siapa yaitu pertama F1 yaitu Ramos. Itulah nilai yang terakhir, yaitu jatuh dengan nilai sama si Ramos dengan skor jatuh pada si Ramos dengan skor 0,4971952. Ya, itulah hasil terakhir tadi, yang dimana jawaban ini mencari F1, F2, F3, F4 sampai 5. Inilah jawabannya dan diraih dengan Ramos dengan skor 0,4971798852. Begitulah hasil saya dari metode Topsis. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Demikianlah saya ucapkan terima kasih.